Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IFA yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kami mengunjungi makam para waliullah di kota Surabaya. Salah satunya adalah Habib Syekh yang dikenal dengan sebutan Habib Syekh Boto Putih Surabaya. Berikut cuplikan makam para waliullah yang berada di sekitar Boto Putih Surabaya. Sebelum kami ziarah ke waliullah Habib Syekh, kita terlebih dahulu kami mengunjungi makam Pangeran Lanang Dangiran atau yang dikenal dengan Sunan Boto Putih. Sunan Ampel memang berjasa atas penyebaran agama Islam di Surabaya. Tetapi selain Sunan Ampel ada juga nama Pangeran Lanang Dangiran atau yang lebih dikenal dengan Sunan Boto Putih. Kisah tentang Sunan Boto Putih memang tak banyak diungkap dalam sejarah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Pamornya pun tak seperti wali songo utamanya Sunan Ampel yang begitu melekat bagi warga Surabaya. Makam Sunan Boto Putih sendiri berada di Kompleks Makam Sentono Agung Boto Putih di Jalan Pegirian. Saat kita berkunjung pada hari Jumat kemarin, terlihat jika kompleks makam ini merupakan kompleks makam Sunan dan para bangsawan Adipati di Surabaya. Ini terlihat jelas dari arsitektur bangunan gapura makam dengan gaya ornamen keraton. Meski demikian, gerbang kompleks makam tidak digembok sehingga para pengunjung bisa dengan leluasa memasuki area makam untuk berdoa. Silahkan saja kalau mau berziarah. Kompleks makam dibuka 24 jam, hanya saja tidak boleh melakukan pengerusakan di sini karena makam ini sudah jadi cagar budaya, kata Joko, salah seorang juru kunci Kompleks Makam Sentono Agung Boto Putih kepada kita. Sang juru kunci menceritakan, Sunan Boto Putih berperan menyebarkan syiar Islam di Surabaya pada abad ke-15. Beliau adalah pangeran dari kerajaan Belambangan. Beliau adalah putra Pangeran Kedaung, namun memilih meninggalkan kerajaan dan melarung ke laut. Selama berbulan-bulan beliau terombang-ambing di laut hingga terhempas ombak di Laut Jawa. Saat di Gresik, beliau ditemukan oleh Kiai Kendilosi, jelas juru kunci yaitu Joko. Kepandaian Sunan Boto Putih mendalami agama Islam dan menyebarkannya di kalangan Gresik dilihat oleh Kiai Kendilosi. Beliau akhirnya diminta menyebarkan Islam di Surabaya dan menetap di kawasan Pegirian, tepatnya di Duku Boto Putih, hingga julukan ini Sunan Boto Putih melekat padanya. Wilayah yang dijadikan penyebaran Islam oleh Sunan Boto Putih mulai Pegirian hingga Kapasan serta ujung utara Surabaya. Banyak warga yang datang berguru dan mengaji kepada Sunan Boto Putih. Beliau akhirnya wafat di tahun 1638 dan dimakamkan di sini Imbuh Joko. Inilah makam Sunan Boto Putih. Memang banyak didatangi para peziarah yang datang bisa dari dalam Surabaya hingga luar pulau. Hari-hari biasa memang banyak, tetapi kalau bulan-bulan baik dalam kalender Islam seperti Maulid sekarang ini bisa lebih banyak lagi yang datang. Imbuhnya Joko. Kompleks Makam Sentono Agung Boto Putih ini memiliki luas sekitar 4.000 meter persegi dan terbagi menjadi dua area besar. Yang pertama adalah makam Pangeran Lanang Dangiran, yang kedua adalah makam Al-Habib Syekh bin Ahmad bin Abdullah Befaqih Boto Putih Surabaya. Ayo. Setelah beberapa menit kita bertawassul, kali ini melanjutkan perjalanan menuju makam Al-Habib Syekh bin Abdullah Befaqih.
Syekh dilahirkan di kota Sihr, yaitu di Yaman. Pada tahun 1212 Hijriah, anak dari Habib Ahmad Bafaqih dan silsilahnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah beberapa lama memperdalam pengetahuannya di sana-sini, pada tahun 1250 Hijriah, Habib Syekh mulai berani mengambil langkah dakwah menyebarkan ilmunya. Ia sempat menjalani beberapa kota di Nusantara sebelum akhirnya memutuskan berlabuh di kota Surabaya. Di Surabaya inilah mulai memancarkan cahaya pengetahuannya. Ia mengajarkan ilmu-ilmunya kepada para penuntut ilmu sekitar, mulai dari fikih, tauhid, tasawuf, dan lainnya. Hingga akhirnya di tengah hingar-bingar dakwahnya itu, ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi salah satu walinya. Semenjak itu pula ia sering terhanyut alam rabbaniyah dan keramah-keramah yang luar biasa senantiasa mengisi kesehariannya sebagaimana seorang sufi. Habib Syekh Bafaqih memiliki kepekaan yang tinggi akan syair-syair sufistik. Ia begitu mudah terbawa terbang oleh syair-syair gubahan para tokoh sufi, apalagi bila menyenandungkan syair itu adalah adiknya sendiri, yaitu Syekh Muhammad Bafaqih yang bersuara emas. Bisa-bisa ia mabuk kepayang semalaman yang selalu menemani beliau semasa hidup. Dakwah Habib Syekh di tanah Jawa amatlah sukses. Ia berhasil mengislamkan banyak orang. Selain itu, ia juga berhasil mencetak beberapa ulama. Walhasil ilmunya benar-benar menyinari belantara Jawa yang masih awam kala itu. Karomah dan keutamaan Habib Syekh. Pada suatu ketika tibalah Habib Syekh di kediaman salah satu pecintanya. Ini bukan kunjungan biasa, akan tetapi kunjungan syarat hikmah. Pasalnya, begitu ketemu Sohibul Bait, sang wali mengelontarkan permintaan yang agak ganjil. Aku menginginkan 2 lembar permadani ini, kata Habib Syekh. Sang pecinta terkesiap, bagaimana tidak? Yang diminta junjungannya itu adalah permadani buatan Eropa yang super mahal. Barang itu baru saja dibelinya. Ia amat menyayangi permadani itu hingga ditempatkannya di tempat khusus. Begini saja, Anda boleh meminta apa saja asal jangan permadani ini, pinta si pecinta. Tidak, aku tidak menginginkan lainnya. Sang wali bergeming negosiasi alot. Dan akhirnya hati pecinta setengah mencair. Baiklah, kalau begitu Anda boleh mengambil 1 lembar saja. Setelah mendapatkan permintaannya itu, sang wali segera beranjak pulang. Sang pecinta adalah seorang saudagar kaya raya. Sewaktu disambangi sang wali, 2 armada kapal dagangannya tengah berlayar di lautan dengan membawa muatan yang banyak. Sayang nahas bendera. 2 armadanya itu koyak akibat terjangan gelombang. Salah satunya terhempas lalu tenggelam, sementara satunya lagi selamat dan berhasil mendarat. Hati saudagar sedikit lega, syukur tidak kedua-duanya tenggelam. Ia memeriksa kapalnya yang selamat itu dengan seksama, dan terpang-panglah pemandangan ajaib di hadapannya. Ya, selembar permadani yang dihadiahkan kepada sang wali telah menambal rapat-rapat bagian yang koyak pada perahunya. Ia terpekur, menyesali perlakuannya pada sang wali. Sang wali yang berkaromah luar biasa itu tidak lain tidak bukan adalah Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih, ulama besar yang pusarannya ada di daerah Boto Putih, Surabaya, dekat Masjid Sunan Ampel. Karena itu masyarakat lebih mengenal beliau sebagai Habib Syekh Boto Putih. Di masanya, keulamaan Habib Syekh sulit tertandingi. Pengetahuannya dalam fikih, lughat, tauhid, dan lain sangat dalam. Sehingga sewaktu tinggal di Surabaya, beliau menjadi oase yang mengobati dahaga orang-orang yang haus ilmu di ranah Jawa.
Ia kemudian mengembangkan diri dengan belajar pada ulama-ulama yang ada di kotanya Sihr, Yaman. Pada fase ini, jiwa ilmunya sedang mekar-mekarnya. Semakin lama hatinya semakin merasakan kehausan tak terkira untuk meneguk pengetahuan, sehingga beliau dengan seizin ayahnya memutuskan berangkat ke Haramain untuk menyelami telaga pengetahuan di sana. Selama di Mekah dan Madinah, beliau belajar kepada beberapa ulama besar, di antaranya adalah Syekh Umar bin Abdul Karim bin Abdullah Rasul Attar, Syekh Muhammad Soleh Ar-Rais Al-Zamzami, dan Al-Allamah Syekh Ahmad bin Alawi Jamalul Lail. Tak hanya sampai di situ, ia pun menyempatkan diri tinggal di Mesir beberapa lama untuk menimba pengetahuan dari guru-guru besar Universitas Al-Azhar kala itu. Wafatnya Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih. Beliau wafat pada tahun 1289 Hijriah di Surabaya. Di atas pusarannya dibangun kubah yang megah sebagai perlambang kemegahan derajatnya. Sampai kini makamnya tak henti-hentinya diziarahi kaum muslimin untuk bertawassul dengan mengharapkan barokahnya. Kisah masyhur di atas dihikayatkan oleh Habib Abdul Bari bin Syekh Al-Idrus dan dicantumkan dalam manuskrip Tajul A'ras torehan pena Habib Ali bin Husain Al-Attas radhiyallahu anhu. Cukup sampai di sini saja. Semoga di video kali ini bisa memberi manfaat kepada kalian semua. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.